Hadirin, pada kesempatan yang mubarakah ini saya ingin mengkaji sebuah tema sederhana. Terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Al-Faqih Al-Lais As-Samarqandi. Babnya tentang bab taubati, tentang bab tobat. Bab tobat bukan perkara yang aneh. Bab ini sering didengar oleh kita. Bahkan kita pun kalau seandainya salah, tobat kamu. Anak-anak saja, tobat deh. Orang bahkan yang mabok aja udah, aku mau tobat lagi, tobat nggak mengulangi lagi, besoknya mengulangi lagi. Ada istilah tobat sambal, udah mau sambal, aduh pedes, saya mau tobat deh nggak makan lagi, ada sambal lagi enak lagi, coba lagi. Bab tobat ini sering didengar oleh kita, bahkan bab tobat ini menjadi bagian yang kadang-kadang benar orang tobat itu tidak akan mengulang, tapi kadang-kadang tobat itu hanya sekedar ucapan saja. Mungkin bahasanya hanya omon-omon saja. Tobat itu. Kenapa saking bab tobat ini sering dibahas oleh siapapun? Bahkan kita pun, omongan kita sehari-hari sering terucap kalimat taubat. Tetapi mari kita lihat bagaimana kemudian dalam kajian kitab ini diungkapkan yang sangat luar biasa. Peristiwa ini yang diambil dari peristiwa yang pertama, dari kisah Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa. Adam mengakui dengan sangat gentle. Dia mengatakan, "Ya Rabb, anna salatat ala iblis laknatullah ilaih." Aku ya Rabb terkalahkan dan terpeset oleh syaitan. Begitu canggihnya dan hebatnya syaitan. Oh, syaitan canggih, Pak. Oh, syaitan hebat, Pak. Bagaimana nggak canggih, nggak hebat? Syaitan lebih senior daripada kita-kita. Nah, Adam ketika diciptakan, setan sudah ada di sono, sudah ada di sorga. Dulu bukan setan, iblis. Bukan iblis, itu awalnya adalah dari kelompok jin. Udah senior. Wajar kalau dia lebih hebat daripada Adam. Tetapi kemudian karena ada sifat keiblisannya, ada sifat kelaknatullahannya, hingga kemudian dia menjadi makhluk yang terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku terpeleset, aku terkalahkan oleh syaitan. La astati wa la amna'u mink. Ya Rabb, aku tidak mampu dan aku akhirnya tidak bisa mencegah atas gangguan, atas semua ajakan bujuk rayuan syaitan. Hingga kemudian ketika Allah melarang aku mendekati pohon hud itu, maka kemudian istriku dan aku di dalamnya kemudian terjerembab di dalamnya. Pak, ada ibu-ibu nih? Nggak ada ya? Ada, Bu? Ya, titip, jangan tersinggung ya, Bu. Ini kisah yang benar dalam Al-Qur'an. Panjang tuh ceritanya, diawali dari kalimat wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisar qala inni a'lamu ma la ta'lamun dan sebagainya. Nabi Adam alaihissalam ketika di surga nyaman sendiri, tapi kemudian namanya laki-laki menyendiri juga kagak enak, Pak. Lama-lama kemudian suami yang tadinya punya istri, lalu kemudian istrinya meninggal atau istrinya cerai, ditinggalkan istrinya atau apalah bentuknya, maka kemudian dia juga pikirannya kemana-mana. Mungkin kemudian boleh dia bisa berdiri kokoh, tapi gak bisa dibohongin nafsunya apa secara biologis. Adam akhirnya kesepian karena hakikatnya fitrahnya manusia itu adalah sebagai bentuk human relation. Tidak bisa hidup sendiri, harus ada kelompok yang lainnya termasuk Adam. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah juga termasuk berpasang-pasangan. Allah tahu tuh Adam merengut aja. Diem baik. Makanya laki-laki kalau istrinya kagak ada, walaupun duitnya banyak, merengut aja. Diem aja. Kenapa merengut baik? Wah, nanya-nanya. Padahal dalam pikirannya, kapan gua punya istri muda lagi gitu. Jadi kalau suaminya merengut baik, itu jangan-jangan dia punya istri yang kedua. Merengut baik gitu. Kata Allah, kenapa Adam? Allah Maha tahu, kata Adam. Baiklah, kata Allah. Allah menciptakan seorang wanita yang bernama Hawa masih dari bagian tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika tadi Hawa sudah menjadi istrinya di sorga, dipersilakan untuk menikmati sorga seluruh isi-isinya.
Silakan diami surga, nikmati semua. Cuman Allah melarang jangan mendekati pohon ini. Wa taqrabu hadis syajarah fatakuna zalimin. Jangan dekati pohon ini sebab kamu akan tersesat. Lalu kemudian ternyata Hawa seorang wanita, nih, fitrahnya adalah bisa merayu laki-laki, dan laki-laki itu digambarkan dalam kitab Muhtar hadis itu, Pak, kalau seandainya laki-laki atau suami itu mau disuruh masuk surga atau dibawa ke neraka, itu yang berpeluang memasukkan ataupun mengeluarkan seseorang dari surga atau kemudian dia masuk neraka, itu adalah seorang istri. Jadi istri itu punya peran besar, Pak. Bapak mau masuk surga atau neraka itu istri. Tapi kemudian yang menjadi imamnya bapak. Loh kok begitu, Pak? Iya. Jika seandainya bapak punya jabatan di salah satu perusahaan, jadi manajer lah, sebutlah begitu. Lalu kemudian istrinya berperan di dalamnya. Apa kata istrinya? Ya kan ayah sekarang manajer. Iya, kata suaminya. Kira-kira ya kalau dari manajer kita ada tambahan gak? Insya Allah ada tambahan gaji. Bukan itu ya. Terus apa? Bukankah ada tuh di kantor itu ada 50 atau 100 komputer? Iya, itu udah berapa tahun tuh? Udah lama itu. Ya udah ya, ganti deh komputernya yang baru. Terus yang lamanya keluarga ayah punya kebijakan, ganti yang baru. Harganya berapa per unit komputer? 4 juta, buat aja ya 5 juta. Lumayan kan 100 kalau diambil satu unit komputer 1 juta, 100 kali 1 berapa, Pak? 1 miliar. Nah terus yang bekasnya jual aja ya, keluarin, bilangin aja nanti lapornya seperti apa. Oh iya ya, bener, cerdas juga istriku. Bukan cerdas, Pak. Akhirnya gimana? Karena kemudian suaminya manut sama istrinya, istrinya ingin menjadikan suaminya neraka, lalu kemudian yang terjadi apa? Ikut suaminya sama istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Justru suaminya dipojokkan untuk dihantarkan oleh istrinya masuk dalam neraka. Tapi kalau istrinya yang ingin membawa suaminya ke surga suatu waktu, suami jadi manajer. Wahai suamiku, kau jadi manajer? Iya. Kau punya bawahan banyak, berapa? 200 bawahanku. Awas. Ingat, kalau kemra'im mas'ulun an ra'iyah. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terus sedikit pun jangan mengecewakan orang. Jangan memakan harta yang bukan haknya, wahai suamiku. Jangan serupiah pun kau bawa ke rumah yang mewah, rumah yang bagus ataupun sederhana yang kita miliki ini. Aku sudah cukup bahagia dengan rumah seperti ini. Gak perlu yang mewah, tapi rumah ini bersih dan tidak ada barang-barang yang haram. Jangan serupiah pun kau bawa ke rumah lalu diberikan kepada istri dan anak. Jagalah dan berikan kepada anak buah kamu yang seadil mungkin, tidak boleh memihak dan cinta sepihak, tapi cinta sama kewajiban dan cinta kepada orang-orang yang benar-benar mereka benar bekerjanya. Suaminya melakukan dengan sebaik mungkin pekerjaannya, dan istrinya menghendaki suaminya untuk didorong masuk surga. Gampang. Makanya istri punya peran penting di situ. Hadirin saudara mati Allah. Demikian juga Hawa. Hawa tidak bermaksud ingin menjerokkan Adam ke neraka, tapi Hawa terpengaruh dengan itu. Hingga kemudian singkat ceritanya, bagaimana kemudian terjerembab. Maka kemudian ungkapan daripada Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ini salatat ala iblis laknatullah alaihi. Aku kemudian tidak mampu dan aku kalah oleh iblis. Illa minka, jika seandainya kau ya Rob tidak menolong aku, maka niscaya aku termasuk kelompok itu. Maka kemudian disitulah ada taubatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah dan diterima taubatnya. Hadirin, lalu ketika sudah diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, apakah selesai di situ? Tidak. Nabi Adam ingat bahwa nanti aku akan punya turunan. Namanya udah suami istri pasti punya turunan. Betul, Pak? Betul? Enggak, suami istri juga ada yang punya turunan, Pak. Kambing maksudnya. Kambing kan enggak nikah, Pak, punya turunan juga. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah, ya Rabbi jitni, ya Rabb, aku minta lagi. Tidak hanya itu. Apa kata Allah? Aku minta yang lain. Qala, Allah berfirman juga, wala yulatu mayahfatu min laknatullah iblis alaihi. Aku akan menolong kamu, wahai Adam, dan anak cucumu nanti akan dijaga oleh aku dari laknatnya setan yang terkutuk itu selama mereka
atiullah wa atiur rasul, taat pada Allah dan Rasulnya. Maka turunan hadisnya tuh taraktu fikum fi amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Telah kutinggalkan dua perkara, jika kau berpegang teguh pada dua perkara itu, Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah kita akan selamat, Pak. Pegang oleh kita, ajarkan dan diamalkan oleh kita, insya Allah kita selamat, hadirin. Sesudah itu apakah selesai Adam di situ? Tidak, masih minta Adam kepada Allah. Ya Rabbi jidni, ya Rabb tambahkanlah kepadaku apalagi yang kau akan berikan kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al hasanatu bi asli amsalih wa ajiduha wa sayi'atu bi wahidin wa amhuha. Hei Adam, jika seandainya kemudian kau beramal soleh, anak cucumu nanti beramal soleh, satu amal soleh yang kau lakukan, maka akan dibalas 10 kebajikan. Alhamdulillah. Pak, hitung yuk Pak. Bapak tadi sahur pagi pakai apa Pak? Jangan diomongin Pak, dan mati aja. Nanti disebutin lagi. Minta nanti Pak, udah kita puasa semua. Kita sahur tadi. Sebelum sahur apa dulu Pak? Sholat dulu kita. Tuh, sholat aja udah dapat 1 kebaikan. Sahur sunnah hukumnya dapat kebaikan. Setelah sahur kita kemudian berangkat, jalannya dari rumah berapa langkah ke sini. Dihitung nggak Pak? Hitung Pak, nanti Pak berapa langkah saya? 1 langkah 10 kebaikan. Kalau 20 kali 10 berapa Pak? 200. Wah, alhamdulillah. Besok mah ingin lebih banyak lagi, diputerin jalannya, muter dulu ke depan. Muter 100 langkah, masih kurang lagi, tambah lagi putaran langkahnya. Wow, subhanallah, udah baiknya banyak. 1 dibalas 10 oleh Allah. Singkatnya, kalau seandainya kita berbuat 1 kebaikan, hadirin, maka Allah akan tambahkan 10. Apakah selesai di 10? Tidak. Wajiduha kalimatnya. Tuh. Bahkan Allah akan memberikan kepada kita tidak hanya 10, wajiduha, lebih bahkan daripada 10. Itu hak Allah, Pak. Itu hak kudrah Allah, Pak. Itu kekuasaan Allah, litahqi dalam bahasa kitabnya. Artinya hak Allah yang punya hak prerogatif untuk menentukan mau 1 dibalas 1 dibalas 10 atau lebih, itu hak Allah. Tapi jelas digambarkan dalam hadis tadi, 1 akan dibalas 10, wajiduha bahkan lebih daripada itu. Sementara wasayi'atu biwahidatin wa amhuha, jika seandainya berbuat 1 kesalahan akan dicatat 1 wa amhuha, bahkan dihapus oleh Allah. Jadi kalau Bapak 1 kebaikan yang dilakukan pada hari ini 10, berbuat maksiat 1, maka kemudian masih ada sisa berapa? 9. Kalau kita subhanallah tadi udah mulai kemudian sholat tahajud, lalu sahur, lalu sholat subuh, lalu zikir, doa, lalu kemudian kita ngaji, wah udah berapa Pak? 1 aja kesalahan. Kalau kita ada 1000, kurangi 1, masih ada kita ada 999 kebaikan yang Allah siapkan untuk kita semua. Alhamdulillah. Selesai nggak di situ Adam? Tidak Pak. Nabi Adam masih minta Pak pada Allah. Ya Rabbi jinni, apalagi yang akan diberikan kepadaku ya Rabb. Aku tidak hanya ingin itu saja, ingin ada yang lain ya Rabb. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ada wahai Adam. Apa itu? At-taubatu makbulatun madamatur bil jasadi. Hei Adam, siapa saja di antara hamba-hambaku, kau dan yang lainnya bertaubat kepada Allah, makbulatun, akan diterima taubatmu. Yang penting taubatmu benar-benar taubat yang ikhlas karena Allah dan istiqomah, serta taubatnya taubat nasuha, akan diampuni oleh Allah. Besar apa sih dosa kita? Pak, kita nggak sebesar kalau dalam kalau kata anak-anak mah ada mie ramen, kita bukan level Kak. Baru level 1 kita Pak. Bukan yang super pedas dan sebagainya. Dosa kita biasa, insya Allah Allah maafkan. Makbulatun, diterima tobatnya. Kapan? Madamatul jasad, sampai kemudian ruh itu berpisah dengan jasad, jasadnya kemudian di dunia, ruhnya diambil oleh Allah, itu baru selesai pintu tobat oleh Allah. Luar biasa. Maka hadirnya saudara mati Allah, dalam kajian ini diangkat sebuah kisah menarik tentang seorang Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy ini orang yang berkulit hitam. Saking hitamnya ini si Wahsy Pak,
Kalau seandainya kita bercermin dekat si Wahsi, itu bisa kelihatan wajah kita. Coba ada tembok hitam, Pak. Kita bercermin, kelihatan saking hitamnya itu. Hitam kelam dan kemudian kemilau gitu. Wahsi ini ada seorang abid hamba sahaya yang kemudian dia jago memanah. Hebat, canggih, 200 meter memanah itu bisa tepat tuh sasarannya. Bukannya tembakan tapi memanah. Dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang kafir Quraisy, diambil oleh seorang Hindun. Hindun sangat benci kepada Rasulullah, benci pada turunannya, benci pada pamannya, dan terutama dia sangat benci kepada Sayyidina Hamzah. Benci yang amat sangat luar biasa. Akhirnya Hindun menawarkan kepada Wahsi, "Hei Wahsi, apakah kau sanggup membunuh Hamzah? Jika kau mampu membunuh Hamzah dengan cara apapun, maka kau akan dimerdekakan dan mendapatkan harta dariku." Siapa tahu Wahsi? Singkat cerita, dalam sebuah peperangan Wahsi kemudian Hamzah sedang berperang. Wahsi menggunakan tadi tumbaknya atau panahnya dan tepat sasarannya di jantungnya Hamzah. Dan seketika Hamzah pun terpapar dan meninggal. Saking bencinya si Hindun luar biasa hadirin. Dia berlari ketika mendengar dan melihat Hamzah kemudian meninggal. Dia berlari membawa golok, membawa pedang. Ditusuknya dadanya, disembelihnya dadanya, diambil jantungnya dan dikunyah. Saking bencinya begitu ya Pak ya. Masya Allah. Lalu kemudian endingnya bagaimana Pak? Endingnya luar biasa. Ketika Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kemudian Wahsi hidayah datang kepadanya. Hindun pun datang hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi may yasha. Ingat bahwa hidayah itu bukan urusan Nabi Muhammad. Hidayah bukan urusan kita. Hidayah bukan urusan ustaz. Tapi hidayah adalah urusan Allah. May yahdi may yasha. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, mereka dapat hidayah. Termasuk Wahsi dan Hindun. Maka kemudian dalam bab ini diangkat cerita tentang Wahsi ingin bertaubat dan ingin masuk Islam. Berdialog dengan sahabat. Lalu kemudian ada ayat yang menjelaskan, "Hei, siapapun yang mereka yang ingin kembali kepada Allah, tinggalkanlah kemusyrikannya." Kata Wahsi, "Aku masih ada perilaku musyrik." Hingga kemudian yang ketiga, kemudian sampai turun ayat pada surah Az-Zumar ayat 53. Di situ kemudian Wahsi meyakini untuk kembali kepada Allah dan untuk menemui Rasulullah di Madinah. Apa ayatnya? "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu ghafurur rahim." Subhanallah. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina, wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku, siapapun di antara kita yang mungkin hidup ini lupa. Ketika muda kita, wah Pak, sudah dunia lah dicari oleh kita. Bahkan akhiratnya mungkin sedikit yang kita lakukan. Bahkan kemudian hanya sisa-sisa tenaga kita. Kalaupun kita sholat Jumat, itu sholat Jumat pun hanya untuk istirahat. Alhamdulillah, istirahat yang paling indah dan paling sejuk dan paling nikmat ada istirahat ketika seorang yang menyampaikan khutbah. Apalagi khutbahnya, ya ayuhanas, wahai hadirin kaum muslimin. Udah mulai itu. Ya, saya dan sudah. Aku lupakan itu semua. Aku banyak dengan urusan-urusan dunia. Sekarang aku mau kembali kepadamu, ya Allah. Adakah jalan untukku kembali, ya Rabb? Bahkan di dalam kajian ayat ini ada tafsir, ada sebuah kisah menarik tentang persahabatan dua insan. Ada orang bersahabat tapi persahabatannya sifatnya adalah dunia. Dia bersahabat sejak kecil hingga kemudian sampai 40 tahun. Dan satu sahabatnya itu kerjaannya, mohon maaf agak kasar Pak, mabok, judi, bunuh, maling dan sebagainya. Kira-kira kalau begitu Pak, cocoknya masuk kemana Pak? Surga neraka Pak? Pak, cocoknya neraka. Jangan begitu Pak, nanti ampun Allah. Ini kan bahasa cocoknya dengan perbuatan begitu, pasti neraka. Tetapi kemudian pada usia 40 tahun lalu kemudian dia pindah tempat di tempat tersebut. Sebutlah kampung tersebut pindah tempat. Lalu kemudian temannya dan kemudian orang masyarakat yang ada di sekitarnya mengatakan, alhamdulillah dia pindah dari tempat ini.
Tidak tercemar tuh anak turunan kita, cucu kita, bahaya dia kerjaannya begitu, udah tua minumlah, lalu judi dan sebagainya. Duh, nanti kemudian akan menular kepada yang lain. Bahaya ini orang. Maka ketika pindah dia senang semuanya. Tapi tahukah Pak, ketika dia pindah seiring dengan hijrah tempatnya, ternyata akhlak perilakunya pun dia hijrah. Ya Allah, aku sudah 40 tahun aku pindah dari tempat ini, tapi dalam hatinya hidayah sudah masuk, taufik sudah masuk. Dan di tempat sana dia memasuki orang-orang yang salih, termasuk kampung-kampung ahli ibadah. Dia bertaubat pada Allah. Tidak ada malam yang dia tinggalkan kecuali untuk menangis kepada Allah. Tidak ada malam yang dia tinggalkan kecuali untuk tahajud kepada Allah. Salat taubat, hajat dan sebagainya, istiadah dan sebagainya. Minta pada Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Siangnya kemudian memasuki waktu duha, dia melakukan duhanya orang lain 2, 3, dia 12 bahkan lebih daripada itu. Sodakoh dia lakukan karena hartanya banyak. Lalu kemudian semua perkara-perkara yang pernah dia berbuat dosa, dia hilangkan dan dia ciptakan dengan amal-amal kebaikan. Singkat ceritanya 10 tahun kemudian berita datang ke kampung yang tadi di mana dia tempat maksiat. Apa beritanya? Orang itu telah meninggal. Lalu kemudian bagaimana jawabannya masyarakat yang tadi tinggalkan? Syukurlah. Wajarlah dia, daripada nanti panjang usianya banyak maksiatnya, kasihan dia. Mati juga. Pak, singkatnya cerita, kemudian dia di arah masyar di hadapan Allah. Terkaget yang tetangganya tadi, sahabatnya yang telah mengecapnya di air neraka, yang telah menyebutnya dia adalah orang yang akan merusak akhlak-akhlak masyarakat dan kemudian anak-anak cucunya. Apa dia kagetnya? Ternyata orang itu sudah ada di sorga tingkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya pada, wahai malaikat, itu sahabat saya, itu kenal saya orang itu. Orang yang itu ada orang ahli judi, orang tukang mabuk, tukang minum, bahkan zina dia lakukan. Kok bisa? Kata malaikat, terlambat ente. Tahukah enggak, ketika dia hijrah itu dia ibadahnya luar biasa. Tobat pada Allah, baca Qur'annya pun sebulan bisa 6 tamatan sampai 7 tamatan. Dia tahajud setiap malam, gak pernah tertinggalkan. Saum Senin Kamis dia lakukan, Yaumul Bid dia lakukan, baca Quran demikian dan sebagainya. Sementara ente yang tadi udah mengatakan hebat beriman, kau mau meninggal usia 60 tahun, stagnan ibadahnya cuman sholat. Gaji Quran pun kalau ingat, ikut taklim pun kalau nggak sibuk, dengerin pun ustadznya terkadang didengerin, terkadang banyak tidurnya. Dia kagak, dia udah naik 3 derajatnya. Nangis orang tersebut, nangis masyarakat tersebut. Ternyata kita tidak melihat orang itu saat ini, tapi nanti ternyata Allah akan bisa mengangkat siapa saja mereka yang kembali kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan terputus dengan rahmat Allah, hadirin. Karena rahmat Allah dipersiapkan untuk siapapun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, tidak ada yang tidak diampuni. Masa kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu hadirin. Hadirin saudara mati Allah. Maka demikian juga Wahsy yang dosanya luar biasa. Singkat ceritanya dia kembali menemui Rasulullah SAW di Madinah. Tapi subhanallah Pak, ada yang unik yang kemudian dipersembahkan oleh Rasulullah kepada Hindun, termasuk kepada Wahsy. Apa bahasanya? Syukur Wahsy kamu telah masuk Islam. Syukurlah Hindun kau telah masuk Islam. Aku bahagia dan aku akan menuntun kau syahadah. Tapi mohon maaf, aku minta kepadamu, jangan kau tampakkan wajahmu di hadapanku. Kenapa? Sebab kata Rasul, kalau seandainya kau menampakkan wajahmu sering-sering di hadapanku, takut aku ingat lagi kepada pamanku Hamzah. Takut aku kemudian bangkit lagi rasa tidak sukanya dan kesalnya. Tuh, ini Rasul, Pak. Maka kalau kita kesel, kita nggak senang pada orang, itu wajar. Tapi mari kita rubah dengan cara memanage hati kita, agar kita bagaimana kemudian memperbaikinya. Rasul pun demikian. Maka kemudian Wahsy dan Hindun insya Allah pada akhirnya masuk Islam. Padahal dosanya level apa? Membunuh orang yang dicintai Rasul, gimana? Maka kemudian hadirin sekalian mati Allah, kesimpulannya. Turunannya kemudian ada 3 hadis, tapi saya ambil 2 hadis saja. Di hadis yang pertama, ada seorang laki-laki jatuh, dia datang
di majalis, dalam sebuah majalis. Dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda terkait dengan taubat ini. Lalu kemudian sahabat mengatakan yang lain, ikhbar ilaik, ceritakan kepadaku. Apa itu wahai sahabatku? Man taba qabla mautihi. Siapa saja yang bertaubat sebelum kematiannya. Kapan? Binisbi yauman. Taballah alaihi, dia bertaubat hanya setengah hari. Siangnya bertaubat, dosanya sudah 50 tahun, lalu kemudian sore harinya dia meninggal. Taballah alaihi, diampuni oleh Allah, Pak. Halo, Pak. Maka kata buat tobatnya nanti aja, Pak. Pas jelang meninggal ya, Pak ya. Setengah hari mau meninggal. Ternyata meninggal sekarang. Gak perlu taubat lagi kalau begitu. Jangan dinanti-nanti, kita nggak tahu kematian. Di hadis lain kemudian datang sahabat. Kata sahabat jalan, aku juga dengar Rasul pernah menyampaikan, ibar ilaih, coba ceritakan kepadaku. Sahabat lain mengatakan dalam hadis yang lain, mantaba qabla mauti, siapa yang meninggal sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Bisaatin, 1 saat, mungkin 1 jam, mungkin kemudian 10 menit. Kita mengerti karena sya'ah itu menurut balaghah indalagatul arabi itu bisa 1 jam, bisa 10 menit, atau bisa beberapa menit saja. Taballah alaih, dimaafkan oleh Allah. Subhanallah. Pas kita mau meninggal, dosa kita banyak, lalu dibimbing oleh anak-anaknya. Ada anak yang soleh, Pak, Ibu, yuk aku ditalkinkan oleh anaknya, dibimbing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ibunya atau bapaknya yang tadi banyak durhaka, lalu kemudian ketika anaknya la ilaha illallah, dia ikut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruhnya diangkat. Taballah alaih, diampuni oleh Allah dosanya, padahal sudah 60 tahun maksiatnya. Alhamdulillah. Maka insya Allah hadirin, bab tobat yang kita kaji pada hari ini memberikan kepada kita warna kehidupan yang sangat luar biasa. Siapapun hidup kita yang mungkin pernah salah apapun yang kena kita perbuat, ada kesempatan emas kita untuk kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah itu tidak tanggung-tanggung, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, karena Allah memiliki sifat itu. Untuk itu, manfaatkan kesempatan emas ini tepat di bulan Ramadan untuk bersama-sama kita kembali kepada Allah, hingga Ramadan yang sedang kita lakukan insya Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Surga telah menanti kita, bahkan surga pun dipersiapkan untuk ahli saum, yaitu surga babur royan, pintu terbuka yang dipersiapkan bagi orang yang saum, yaitu pintu ar-rayyan. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang sampaikan memberikan manfaat dan dampak positif untuk perubahan akhlak dan perilaku kita. Kita tidak pernah mengenal kapan kita meninggal. Kita tidak pernah mengenal siapa di antara kita yang akan membimbing kita. Kita pun tidak mengenal dan tak tahu di mana tempat akan kita dikuburkan. Gak tahu. Itu urusan yang nanti hidup mau ditempatkan di mana kita. Tapi sekarang kita masih ada kesempatan. Yuk, kesempatan ini kita buat yang terbaik agar ketika kita meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, dan meninggal dengan kalimat Allahumma al akhiru kalamina indan tihai ajalina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita meninggal dalam keadaan yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah.